pada tanggal 12 Januari 2022, pemerintah telah mulai memberlakukan penyuntikan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga untuk masyarakat Indonesia. Adanya kegiatan tersebut dikarenakan mutasi yang masih terus berlanjut dari COVID-19 yang telah masuk ke Indonesia, sehingga perlindungan terhadap masyarakat sangat perlu untuk kembali diperhatikan dan ditingkatkan. Pemberian vaksin booster kepada masyarakat akan dilakukan secara gratis dan dapat diakses di berbagai fasilitas kesehatan atau tempat vaksinasi terdekat. Untuk merealisasikan terciptanya masyarakat yang bebas dari COVID-19 melalui vaksinasi booster, maka unit pelayanan kesehatan juga akan turut hadir membantu dalam penyelenggaraan vaksinasi. Demi membantu keberhasilan vaksinasi booster, maka dalam hal ini peran puskesmas sangat diperlukan. Demikian juga untuk Puskesmas Kiara Pedes. Akhirnya, tim puskesmas pun memutuskan untuk melakukan survei ke tempat daerah sekitar puskesmas dan menanyakan kepada warga sekitar mengenai alasan ketidakikutsertaan warga dalam vaksinasi booster atau vaksin dosis ketiga ini. Berikut ini adalah alasan dari warga mengapa tidak mengikuti vaksinasi booster. Ibu udah vaksin belum? Vaksinnya berapa kali? Kenapa yang ketiga belum? Takut. Oh, takut? Takut kenapa ibu? Takut lihatnya kayak yang sebelumnya emang sakit. Sama sih 2 hari. Di keluarga ibu ada berapa orang? Dari vaksin sampai kedua aja? Ada yang ketiga yang yang dikejar puskesmas 3, tapi sisanya cuma baru 2 hari ya. Alasannya karena takut sakit. Takut ya. Kalau kemarin vaksin dua ini apa? Dua orang. Vaksin 1 vaksin 2-nya apa ibu? Moderna atau Sinovac sama apa? Sinovac. Di rumah sekitar ibu ada yang rata-rata udah pada vaksin ketiga belum? Rata-rata kedua. Alasannya karena apa sih, tahu nggak? Kalau tetangga kita kamu nggak tahu alasannya, kalau saya takut aja. Dari hasil survei dan wawancara kepada warga sekitar, maka kami tim puskesmas memutuskan untuk membuat strategi dan pendekatan kepada warga untuk mengajak mereka dalam mendukung kesuksesan vaksinasi booster COVID-19. Dan dari data yang kami dapatkan mengenai capaian vaksinasi booster di Kiara Pedes dengan target vaksinasi yaitu 80%, sedangkan per tanggal 11 Agustus 2022, capaian vaksinasi dosis 3 hanya baru mencapai 15,39%, yang mana capaian ini masih jauh dari target vaksinasi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Raisa dari tim Puskesmas Kiara Pedes. Oh iya, ada keperluan apa ya dengan saya? Begini Pak, kami ingin bertemu dengan Bapak untuk berbicara mengenai cakupan vaksin di masyarakat Kiara Pedes yang masih belum mencapai target. Sekiranya kapan Bapak memiliki waktu untuk bertemu dengan kami? Boleh, mungkin besok saja sekitar pukul 10 ya. Langsung datang saja ke kantor saya. Permisi Bapak. Oh iya, silakan masuk, silakan. Mari. Permisi Pak. Ya, boleh langsung duduk aja ya. Mangga. Ya Pak. Ya Pak, permisi. Sebelumnya perkenalkan lebih dahulu, saya Ayu dan rekan saya Raisa. Di sini kami dari tim Puskesmas Pak. Kami bertujuan untuk menginfokan mengenai capaian vaksinasi booster di Kiara Pedes ini Pak. Betul Pak, jadi memang capaian vaksin di sini belum mencapai target.
Iya, betul Pak. Ya, perlu kita ketahui ya Pak, bahwa target vaksinasi itu kan 80% untuk setiap dosisnya. Nah, untuk dosis yang pertama itu kita sudah mencapai kurang lebih 97% sudah melebihi target. Untuk yang dosis kedua itu sebanyak 79% Pak, hampir mendekati target. Nah, tapi permasalahan kita itu adalah mengenai dosis ketiga yang masih jauh dari target, yaitu 15% Pak. Sebetulnya dari Puskesmas kami sudah melakukan berbagai upaya untuk menjangkau warga sekitar dan mengajak supaya mau divaksin. Namun upaya tersebut nyatanya masih belum bisa juga mencapai target. Nah, ini saya tunjukkan data yang sudah kami punya, yang sudah kami rekap di sini Pak, datanya seperti itu. Nah, di sini Bapak bisa lihat bahwa target vaksin itu kan 80%, berarti sekitar 18.623 jiwa itu harus tervaksin. Namun nyatanya kemarin pertanggal 11 Agustus itu baru 2.866 jiwa yang sudah divaksin dosis 3 atau sekitar 15,39%. Jadi masih jauh dari target, Pak. Oh iya, seperti itu ya. Ya memang sih, mungkin untuk vaksinasi booster pada warga Kiara Pedas ini masih rendah. Karena beberapa warga merasa apabila sudah divaksin 2 kali itu sudah cukup. Iya Pak, jadi bagaimana karakter pendekatan kepada warga di sini supaya mereka mau divaksin? Ya kalau yang saya lihat dari warganya, mungkin perlu dedikasi ulang saja betapa pentingnya vaksinasi booster. Karena yang saya tahu juga sekarang mengalami peningkatan kembali untuk kasus COVID-nya sendiri ya. Ditambah masyarakat di sini juga tergolong kurang sadar betapa pentingnya penggunaan masker dan menjaga jarak. Selain kurang sadar, apakah ada masalah lain atau karakteristik warga di Kiara Pedas yang menjadi alasan mengapa mereka tidak mau divaksin? Ya mungkin dari saya, solusi yang bisa didapatkan sementara ini untuk menarik para warga yaitu dengan memberi sembako kepada masing-masing warga. Tapi kalau begitu kan akan memerlukan biaya yang lumayan. Maka dari itu menurut saya langkah yang dapat diambil pada saat ini adalah mencoba kembali untuk lebih ditekankan lagi pada edukasinya saja. Kalau yang saya lihat dari pandangan saya, warga sekitar sangat kurang edukasi mengenai pentingnya vaksinasi booster ini. Ditambah, kita juga di sini kurang mendapatkan informasi yang lengkap tentang vaksinasi dan hoaks-hoaks yang sering didapatkan warga menjadikan vaksinasi itu berbahaya. Sehingga beberapa warga menjadi ketakutan untuk melakukan vaksinasi booster. Mungkin nanti akan saya coba pendekatan kembali kepada lurahnya, polisi dan Koramil untuk mengumpulkan seluruh warga di Kecamatan Kiara Pedas ini untuk dilakukan edukasi kembali. Baik Pak, kami izin untuk melakukan penyuluhan kembali di Puskesmas Kiara Pedas. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terima kasih Pak, permisi. Ya, monggo sama-sama, Mari, Pak. silakan. Setelah melakukan advokasi bersama dengan Bapak Camat, kami tim Puskesmas pun memutuskan untuk melakukan penyuluhan kepada beberapa warga di sekitar Kiara Pedas. Ada yang AstraZeneca, lalu ada juga yang Moderna, ada yang Pfizer juga. Nah, kalau menurut Bapak Ibu tiga-tiganya mana yang lebih baik? Yang Pfizer. Sebenarnya kenyataannya sama-sama baik sih, semua tiga-tiganya juga. Kadang ada orang merasa, oh yang ini lebih baik, yang ini lebih baik, karena misalkan yang sampingnya nggak terlalu ada di sini, misalkan nggak terlalu diprotokolnya berhari-hari. Padahal itu tergantung dari orang-orangnya aja, reaksinya beda-beda. Nah, kalau misalnya di Bapak Ibu sekarang mungkin masih ada atau enggak? Ada, nah, tapi jumlahnya banyak atau sedikit? Ya, kalau tadi melihat tuh masih banyak ya? Iya betul, jadi mungkin sekarang tidak setinggi waktu yang sebelumnya. Jadi kan kita lebih baik mencegah ya, jangan sampai ada gelombang-gelombang berikutnya. Kenapa kita harus divaksin duluan? Ada alasannya. Karena tuh vaksin itu kan ada, padahal kita vaksin sebelumnya. Biasanya vaksin nggak berkali-kali kan ya, cuma sekali atau 2 kali.
ponis sampai 3 kali ada, sampai 4 kali juga ada. Nah, alasannya itu karena kan kalau vaksin dimasukkan ke dalam tubuh kita, tubuh kita itu terbentuk antibodi. Nah, antibodinya ini yang merupakan alat perang kita buat melawan COVID-nya. Nah, kalau misalkan vaksin booster itu baru dilakukan 6 bulan setelah dari vaksin yang primer, vaksin yang pertama dan kedua. Nah, kenapa harus 6 bulan? Karena ternyata pembentuk tubuhnya selama 6 bulan itu antibodi istilahnya udah mengganti vaksin, alat-alat perangnya makanya harus divaksin lagi buat meningkatkan antibodinya. Nah, kalau misalkan kita pakai vaksin booster apakah menjadi masalah? Saya lebih baik jangan memberikan vaksin booster ya, karena kalau misalkan banyak orang yang terkena vaksin. Untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut mengenai vaksinasi booster, yuk simak video berikut ini. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya di sini mau menjelaskan nih mengenai vaksin booster yang ketiga. Nah, vaksin booster ini manfaatnya buat apa sih? Kan kita udah dapat tuh vaksin 1, kedua, kok ada lagi yang ketiga? Nah, ternyata menurut penelitian, vaksin itu untuk yang COVID ini kalau misalkan dalam waktu 6 bulan ternyata antibodinya mengalami penurunan. Nah, sedangkan antibodi ini merupakan alat perang kita untuk menghadapi si COVID. Nah, untuk itu kita harus diberikan si vaksin booster. Nah, vaksin booster itu ada apa aja sih jenis-jenisnya? Ini bisa kita lihat vaksinnya. Ada yang AstraZeneca, ada yang Moderna, ada yang Pfizer. Tapi kita harus ngikutin program dari pemerintah ya. Jadi ngikutin vaksin pertamanya apa, keduanya apa, baru yang ketiganya ada pilihan-pilihannya di sini ya. Oke. Nah, si vaksin booster ini ternyata masih banyak orang yang belum mendapatkan karena alasannya banyak. Ada yang merasa takut, ada yang merasa kurang perlu lah. Kan kita udah dapat vaksin yang pertama sama yang kedua. Nah, jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Kan mumpung nih ada vaksin booster gratis juga. Nah, ini tuh bisa membantu kita dalam masa pandemi. Jangan lupa, walaupun kita dalam masa yang tidak terlalu tinggi seperti gelombang-gelombang sebelumnya, tapi alangkah lebih baiknya kita mencegah jangan sampai kita terkena penyakit COVID. Nah, walaupun kita sudah menggunakan vaksin booster, Ibu Bapak juga jangan lupa menggunakan masker ya. Dan juga kalau misalnya merasa sakit, lebih baik untuk tetap tinggal di rumah atau cek ke dokter. Sekian dari saya, terima kasih. Permisi, Bu. Kenalkan, saya Ranita dan Ovi dari Puskesmas. Ibu saya mau tanya, kalau Ibu udah vaksin dosis ketiga belum vaksin booster? Oh belum. Ibu tadi udah ikut belum penyuluhan yang tadi dilaksanakan di Puskesmas? Sedikit. Oh dengar dulu ya. Nah, apakah setelah Ibu mendengar informasi mengenai vaksin booster, apakah Ibu jadi berminat untuk divaksin ketiga? Saya takut. Oh takut. Kenapa Ibu? Ya takut efeknya aja, katanya bisa bikin sakit itu meriang. Oh bisa bikin sakit ringan. Di keluarga Ibu sudah pada vaksin ketiga belum? Ada yang udah, ada yang belum sih. Ada yang udah, ada yang belum. Dan mereka ada gejala nggak Ibu? Katanya bikin meriang gitu, jadi takut. Ibu kan gini, sebenarnya yang udah jelasin dari sebelumnya bahwa vaksin itu penting untuk tubuh. Kenapa? Karena kan membentuk antibodi terhadap COVID-19. Karena kan kasusnya sekarang masih meningkat, masih ada di Indonesia. Nah, yang sebelumnya juga kita tahu bahwa vaksin itu di dalam tubuh antibodi itu hanya bertahan 6 bulan. Jadi meskipun Ibu sudah 2 kali vaksin, nanti setelah 6 bulan kemudian nanti dia akan menurun antibodinya, sehingga Ibu membutuhkan lagi antibodi untuk melawan COVID-19, yaitu yang mana vaksin booster. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari vaksin ketiga. Nah, tapi dari segi itu juga bahwa kan Ibu kalau misalnya mau pergi kemana-mana, itu kan Ibu membutuhkan sertifikat COVID-19 setelah vaksin. Nah, jadi kalau misalnya Ibu mempunyai vaksin, sudah vaksin ketiga, jadi Ibu akan bebas kemanapun, bisa traveling dan segala macamnya. Jadi banyak sekali manfaat dari dilakukan vaksinasi Ibu. Dan juga kan kita tahu bahwa vaksin itu gratis ya Ibu. Lagi kebetulan Ibu sedang di Puskesmas nih. Kemudian juga ya dari tadi manfaatnya itu yang bahwa Ibu membentuk kekebalan di tubuh Ibu. Sekiranya kalau misalnya untuk efeknya ya Ibu jangan takut. Efeknya itu kan cuma sementara Ibu, ini cuma meriang dikit, dan kalau misalnya Ibu ternyata ada gejala,
kan nggak semua orang divaksin itu ada gejala ya Bu ya. Kalau misalnya ada gejala, ya nanti gejalanya itu dapat diringankan dengan obat untuk yang boleh makan obat. Boleh, masa pelaku vaksin ya Bu ya. Setelah divaksin itu bisa dikasih obat untuk meringankan gejala ibu gitu. Jadi ibu nggak perlu khawatir, nggak perlu takut kalau misalnya nggak divaksin, malah justru ibu harusnya lebih takut kalau ibu nggak divaksin. Karena kalau misalnya amit-amit ibu kena atau apa, malah justru gejalanya akan lebih berat ketika ibu tidak dilakukan vaksinasi gitu. Sekiranya ibu nih kalau misalnya ini setelah saya omongin, ibu jadi berminat gak buat divaksin? Masih takut. Sakit nggak? Kalau sakit, Bikin pegel nggak? Bikin pegel. kalau pegel ya mungkin pegel gak enak, kurang nyaman aja gitu. Tapi itu juga cuma sebentar, ibu maksudnya nggak akan yang lama-lama. Nggak bakalan berhari-hari gitu. Gak berhari-hari. Gimana ibu, apakah ibu mau? Apakah ibu bersedia? Karena mumpung ibu ini lagi di puskesmas kan, ibu Oh, lagi- sekarang ada, bisa? bisa. Jadi kalau misalnya ibu mau divaksin, ibu tinggal datang aja ke puskesmas, karena vaksin gratis, tinggal bawa KTP ibu. Ibu bawa KTP nggak? Bawa. Ibu ada kartu vaksinasi COVID-nya nggak? Enggak. Nggak ada ya? Oh iya, berarti yang cuma KTP dulu aja ya? Ya udah kalau kayak gitu, ibu mau? Ibu mau divaksin? Boleh. Boleh? Ya udah kalau kayak gitu. Mari ibu, kita ke ruang kami yang ngantarkan ya, kita ke ruang laboratorium ya. Ibu atas nama siapa? Oh iya nih. Ibu Yani ya, tadi udah dikasih tahu ya tentang manfaat vaksinnya, kegunaannya gimana gitu ya. Oke, nah sekarang ini akan saya siapkan untuk vaksinnya ya Bu ya. Nanti rasanya sedikit nyeri aja sedikit gitu doang ya. Ibu, ini kartu vaksinnya sudah jadi. Ini dosis ketiganya udah tertera di sini ya Bu ya. Jadi udah 3 kali ya? Iya, udah 3 kali. Ini boleh disimpan baik-baik ya Bu ya. Nanti untuk lihat sertifikat vaksinnya, Ibu kalau ada aplikasi Peduli Lindungi, Ibu bisa cek di situ. Nah, nanti untuk keperluan perjalanan atau apapun bisa pakai sertifikat vaksin itu ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu. Sehat selalu. Ya. Mari.